Assalamualaikum. Sering diomongin ya oleh banyak pakar bahwa salah satu biangker ketidaksehatan kita dalam jangka panjang itu faktor stres. Tapi kalangan awam itu pengetahuan teknisnya banyak yang rada gelap terkait stres. Demi supaya lebih terang, yuklah kali ini kita ringkaskan secara garis besar aja ya, sesuai porsinya kanal kesehatan populer kayak Ilmu Iman ini terkait hormon-hormon stres. Karena ya bakalan bolak-balik untuk ngatasin berbagai permasalahan, sering banget, sekali lagi sering banget, salah satu prasyaratnya pengendalian stres. Nah, bener nggak? Nah, kalau stres ini sering jadi prasyarat, tapi terus soal stresnya sendiri gelap gulita, apa kabar? Nah, jadi susah kan ya? Ibarat kata orang mau kuliah di ITB, tapi kondisinya masih buta huruf. Wah, susah tuh jadinya. Oke, pertama ya, dalam kaitannya dengan hormon stres di tubuh kita, kurang lebih ada dua kelompok besar nih. Kelompok pertama itu hormon stres yang dampaknya instan. Kelompok kedua, hormon stres yang dampaknya nggak instan atau dampaknya gradual. Kita pada tahu sih ya mestinya sampai sini. Pas kita jalan gitu ya mengendap-endap di kegelapan malam, tiba-tiba dengar suara ketawa ngiki. Hihihihi, wah buset. Dadak bulu kuduk berdiri. Bagian anak trekking gitu ya di gunung, tiba-tiba diserang celeng. Widih, tadinya kaki udah kecapean pun, tiba-tiba bisa manjat pohon cepet banget kayak anak monyet. Lah, yang seperti itu merupakan buah dari adanya hormon stres jenis instan tadi, yaitu kayak adrenalin dan serangkaiannya. Adrenalin kadang disebut dengan nama lain tuh, epinefrin gitu. Noradrenalin nih, lebih normalnya dari adrenalin disebut norepinefrin. Dan bisa ada nama lainnya lagi. Tapi singkat kata, bagian sini yaitu ada kelompok hormon stres yang dampaknya instan. Orang asma gitu ya, jalur nafasnya kan sempit seset tuh. Kalau disuntik adrenalin, dia bisa langsung plong. Sejak sebelum zaman perang, udah ditemukan kenali dampak instan yang seperti itu. Ini sekedar ilustrasi ya. Hormon instan seperti adrenalin, itu rezeki dari Allah. Survivability manusia, manakala bahaya datang mendadak, jadi lebih tinggi. Akan tetapi, lah ini, ibarat mobil ya, selain ada gas, mesti ada remnya kan ya. Kalau adrenalin ini tadi, ibarat gaspol gitu, dia itu nggak boleh terus-terusan. Ntar ada tikungan tajam lah, ada hambatan inilah, itulah, jadi bahaya. Gaspol itu mestinya seperlunya aja. Setelah keperluannya selesai, mesti diredakan, mesti direm, dan remnya ini juga rezeki dari Allah. Dengan itu, sel-sel tubuh kita jadi rileks lagi, jadi lebih awet secara jangka panjang. Nah, jarang sih ya, orang yang level adrenalinnya tinggi aja terus gak turun-turun, tapi kalau yang ngalamin kayak gitu, ada-ada aja, itu kelasnya kelas berat. Yang lebih umum dari itu turunannya ya, yang disebut noradrenalin atau norepinefrin. Dulu udah pernah kita obrolin tuh, kalau adrenalin itu ibarat panglima keamanan menetapkan siaga 1. Nah, kalau noradrenalin ini siaga biasa. Jangan kasih kendor gitu ya, tapi kelasnya bukan siaga tempur yang 100%. Noradrenalin ini ada terus, panjang kita melek, sadar, dan dia ini awalannya untuk jadi adrenalin. Prekursornya adrenalin. Tanpa itu, kalau pas mendadak ada bahaya, bukannya siap tempur dan siap kabur, orang malah bisa ngeheng tuh, nggak bereaksi terhadap bahaya. Widih, ada kan ya situasi yang kayak gitu. Nah, kalau noradrenalin ini kelewat banyak di malam hari, yang mestinya dia udah mereda, itu pun bikin kita jadi nggak bisa tidur, susah tidur. Harusnya ya, seiring kita kelelahan kerja sepanjang hari, menjelang waktu tidur, hati mesin kita meningkat, yaitu ampasnya buah dari kelelahan kita seharian, dan terus bersamaan dengan itu, noradrenalin menurun. Menjelang tidur, kesiagaan ini juga mengendur. Terus masuklah siklus melatonin sekalian. Ya udah, kita terus enak tidur, dan bisa tidur pulas. Dulu kita udah pernah bahas. Kalau ternyata malam masih banyak pikiran, masih sibuk sana-sini, masih terpicu serunya film apalah gitu ya yang barusan kita tonton, atau habis ada keseruan dalam bentuk lain, sehingga noradrenalin ini masih tinggi, nah biasanya terus jadi susah tidur. Singkat kata, sementara adrenalin itu bikin kita siaga 1, awalannya dia, yaitu noradrenalin, bisa bikin kita siaga biasa aja, normal, tapi mestinya menjelang waktu tidur, dia menyingsing ke level yang rendah. Ya, ini kelompok hormon stres yang pertama ya, yaitu hormon stres yang berdampak instan. Kelompok kedua itu hormon stres yang berdampaknya gradual. Kelompok ini yang sering banget diomongin itu kortisol, yang juga ada beberapa nama aliasnya. Dalam keadaan serba aman, damai, naik turunnya hormon stres kortisol itu mengikuti suatu ritme harian atau ritme sirkadian kita. Sekitar tengah malam gitu ya, sampai dini hari sekitar jam 2 atau jam 3, umumnya dia berada di level terendah. Setelah itu perlahan-lahan akan naik, lalu begitu hari terang benderang, kortisol ini mencapai puncaknya, bikin kita bangun, siap banting tulang, lalu
makin siang gitu ya, sampai sore pelan-pelan terus turun. Sampai akhirnya tercapai titik terendahnya lagi saat tengah malam tadi, gitu aja terus. Nah, tapi tiap-tiap orang itu level rata-ratanya ya sepanjang 24 jam ternyata beda-beda. Ada yang relatif rendah, bagus, ada yang relatif tinggi. Nah, yang relatif tinggi kalau terus-terusan itulah yang terus dibilang dalam kondisi stres kronis atau chronic stress. Nih, tapi ngukurnya bukan pakai rata-rata kayak gitu deh ya. Karena kan sepanjang hari itu dia fluktuatif. Ada metode-metodenya lah ya. Bisa dengan pengamatan pada profil kortisol di ludah, atau di ujung-ujung rambut, dan seterusnya lah. Kayak gitu ini urusan pala padat. Masih kehitung oke aja tuh ya. Kalau kayak gini skenario-nya, si Mince gitu misalnya. Masih sih, prestasi pas-pasan. Menjelang akhir semester, wah masih banyak matkul yang belum terkuasai nih. Stres kan ya. Kortisol secara umumnya menaik tuh dari biasanya. Begitu ujian akhir selesai, nah, dia yakin prestasinya nggak parah-parah amat, ya udah stresnya terus berangsur mereda. Ntar musim apa gitu ya, misalnya sedang ada war diskonan besar, rebutan barang diskon, kortisol naik lagi. Begitu udah lewat, normal lagi. Gitu aja terus musim-musiman kayak gitu. Stres itu naik dan turun ya, mengikuti kerepotan dan tantangan-tantangan kehidupan, mengikuti keseruan kehidupan. Nah, kalau ternyata si kortisol dan serangkaiannya itu nggak turun-turun juga, masih hanya ningkring di level yang relatif tinggi dalam jangka panjang, ya itulah yang dinamakan chronic stress atau stres kronis. Jeleknya apa? Nah, tubuh kita ini kayak kendaraan atau rumah ya. Supaya mobil itu awet dan dasar dalam kondisi prima dari waktu ke waktu perlu pemeliharaan. Rumah juga kayak gitu. Tubuh kita juga kayak gitu. Supaya awet dalam kondisi prima, tubuh kita perlu pemeliharaan, pembaruan atau renovasi, perlu healing rejuvenation. Nah, healing rejuvenation ini terjadinya kalau hormon stres sedang merendah, yaitu baik hormon stres yang berdampak instan seperti adrenalin tadi, maupun hormon stres yang berdampak gradual seperti kortisol tadi. Situasi stres tinggi, ya tidak ada healing rejuvenation. Ini malah wajar kan ya. Sedangkan kalau pas lagi kondisi tidak stres, tidak gegeran, baru deh pembenahan-pembenahan itu berjalan. Pembenahannya ada dua. Pertama yang sifatnya katabolik, perontokan-perontokan, pembongkaran, daur ulang, dan sebagainya ya. Kayak di rumah itu kan kita kerontok-kerontokin lumut, kerontok-kerontokin karat, kerontok-kerontokin yang lapuk, kayak gitu kan ya. Terus kedua ada yang sifatnya anabolik, penumbuhan, bangun ulang, building, rebuilding, kayak gitu. Nah, jadi kalau orang itu kena stres kronis, alias chronic stress, itu bakalan sinyal geger atau sinyal stresnya nggak turun-turun. Tubuh sih mestinya tetap aja cari-cari kesempatan untuk pembenahan. Cuma kesempatannya jadi sempit. Teruslah terjadi percepatan keusuran atau percepatan penuaan. Sebaliknya juga bisa. Kalau dia pengelolaan stresnya itu bagus, maka akan cenderung awet sehat, cenderung akan lebih awet muda dibandingkan rata-rata orang lain yang seumuran. Untuk kita cermati, dan penting juga untuk jadi perhatian, itu pengelolaan stres yang sifatnya kronis itu. Walaupun yang sifatnya akut tidak bisa juga dikesampingkan, karena contohnya ya tadi itu, kualitas tidur kita itu amat terkaitnya sama hormon noradrenalin, yang dia itu merupakan prekursor atau awalannya dari hormon adrenalin. Dengan kata lain, walaupun stres kronis itu penentu nyatanya adalah hormon stres yang berdampak gradual seperti kortisol, tapi pola kortisol ini juga terkait dengan pola kemunculan hormon-hormon stres lain kayak adrenalin, noradrenalin, dan seterusnya. Untuk mengelola stres, kita mesti lengkap tuh mengelolanya, baik yang sifatnya akut instan maupun yang sifatnya kronis gradual. Itu deh obrolan kita kali ini. Terima kasih.